Tempat pemungutan suara. Iya. Apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? Ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitoring dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena di saya kampung, punya data dari penyelenggara dilaksanakan. Jadi di kampung Aubutu itu dilaksanakan? Dilaksanakan menurut dari Ketua KPU Paniai, dan nanti beliau yang menjelaskan. Ada di belakang Bapak. Oke. Siap. Berarti dokumen perolehan suaranya ada? Siap Bapak. Laporan dari Ketua KPU Paniai ada Bapak. Berdasarkan pengetahuan saudara, itu dilakukan dengan sistem adat atau secara langsung, nubar dan jurdil? Kabupaten Paniai juga berada dalam 16 kabupaten di Provinsi Papua. Dari 29 kabupaten yang menggunakan nokeng adalah 16, dan Paniai ada di dalamnya. Jadi dari kalau kampung dari atau kabupaten dari Nona atau Ibu Nowela kemarin. ya, jadi kalau demikian itu diselenggarakan dengan sistem noken Siap Yang Mulia. atau sistem adat lah ya. Siap. Jadi di persidangan ini ada dua hal yang berbeda antara satu saksi dengan penyelenggara. Gak apa-apa, ini kami catat, nanti kami akan pelajari. Makasih. Oke. Tapi ada putusan MK yang menarik. Ya baik. Nah, selamat malam Bapak-bapak sudah hadir. Terima kasih di sini. Tadi kita lihat bagaimana Nowela juga memberikan kesaksiannya pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Lalu kemudian hari ini sudah diberikan bantahannya oleh saksi dari KPU, Ibu Beatrix. Tapi sayangnya kita juga nanti akan melihat. Tapi saya ingin tanya seperti dulu. Dari yang sudah berjalan sampai saat ini, nampaknya saksi di Papua ini paling seru. Karena paling straightforward dan paling apa adanya, dan terlihat di situ juga ternyata dampaknya mungkin kurang baik. Kami mendengarkan juga ada ancaman-ancaman datang juga kepada pihak saksi. Nah, mungkin dari Bang Rasman dulu sebagai pengacara atau sebagai tim dari hukum advokasi Prabowo Hatta, melihat cukupkah kemudian jawaban dari KPU atau memuaskan tidak? Saya ingin mengatakan bahwa kami tim Prabowo Hatta meyakini 3 hal yang serius nanti di MK. Oke. Pertama Papua, yang kedua NIAS, yang ketiga DKI Jakarta. Oke. Ini terkait semua. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Nowela tadi itu betapa beliau menggambarkan dari kampungnya tidak ada terselenggara pelaksanaan pilpres di sana. Lalu dilihat penjelasan dari KPU hari ini, kan sangat jauh. Bagaimana dari intelektual seorang anggota KPU provinsi dengan yang dari kampung, itu sangat kontraproduktif gitu. Karena itu maka ini juga katanya menurut KPU provinsi tadi. Oleh karena itu kami meyakini bahwa saudara Nowela itu luar biasa dan dia sangat jujur luhur menyatakan kebenaran ya bahwa tidak ada pilpres di sana. Oke. Tidak ada pelaksanaan pilpres di sana. Oke, tapi kita juga tidak memungkiri ada dua cara, yaitu cara pilpres yang atau pemilihan umum dengan cara mencoblos biasa dan juga dengan kearifan lokal itu noken. Baik. Nah, ini yang dua-duanya diyakini oleh Nowela yang mana? Saya sudah tanya dengan orang Papua langsung yang menyaksikan sistem noken itu. Noken memang dibolehkan. Persoalannya mekanisme noken jalan atau tidak? Faktanya tidak jalan. Bayangkan, Nowela hanya 300 meter dari kediaman dia ke distrik. Itu tidak ada di situ yang namanya halo-halo untuk pelaksanaan pemilihan pilpres. Dan noken yang sebenarnya itu adalah, saya tanya, itu ketuk kepala sukunya mereka turun dari gunung, ho begitu, mereka turun ke bawah, lalu ada di situ ada kotak suara, kemudian ada saksi, ada kemudian juga panwas, dan itu baru mereka berunding. Dan itu ada kesepakatan komitmen politik di situ, pilih yang mana, baru kepala suku coblos sana, baru dicoblos. Oke. Yang terjadi sekarang tidak ada itu terjadi, yang ada suara langsung dibawa ke kabupaten gitu loh. Baik, apa pendapat Anda melihat ada video yang diperlihatkan oleh saksi KPU tentang bagaimana ada pelaksanaan noken di salah satu tempat yang mungkin belum jelas, itu di mana? Ini harus kita cermati. DKI Jakarta pernah juga kok dulu. Kita dapat gambaran Bu Rahmawati misalnya ngomong ya. Pernah dulu waktu Jokowi misalnya popularitasnya berapa dinaikkan beberapa media. Nah ternyata itu lain. Ini juga kita perlu telusuri. Benar tidak video itu? Tapi kita meyakini dari keluhuran seorang Nowela. Kami dapat BBM tadi, itu keluarganya juga terancam di sana sekarang. BBM seperti apa maksudnya? Ada intinya bahwa keluarga Nowela ini, katanya saya dapat BBM tadi dari kuasa hukum kami, bahwa keluarganya sudah dikepung di sana orang tuanya.
dan dia sudah dibawa LPSK sekarang. Ini perlu, jangan sampai ada penindasan-penindasan seperti ini. Papua, Nias, Jakarta pembukaan kotak suara, ini 3 hal yang serius yang harus dicermati oleh bangsa ini. Baik, saya ingin ke Bang Said untuk melihat, ini memang agak sulit untuk diartikan karena ada 2 cara di Papua, begitu kan, kearifan lokal dengan noken dan juga pemilihan yang seperti biasanya. Tapi Anda melihat dari kesaksian dan bantahan kesaksian ini berjalannya seperti apa? Iya, sebetulnya kalau noken ini saya agak bingung juga ya dengan sikap KPU yang hari ini begitu membela noken. Padahal saya ingat betul pemilu legislatif kemarin, KPU termasuk yang sebetulnya tidak mau mengakui noken. Pemilu legislatif dengan kemarin. Statement apa tidak mau mengakui noken? Iya, karena mereka punya pandangan putusan MK soal noken itu tidak untuk dilanggengkan, kira-kira begitu. Karena juga harus ada kesetaraan setiap warga negara menggunakan hak pilihnya secara langsung gitu ya. Jadi itu putusan itu tidak untuk selamanya seterusnya begitu. Tetapi menurut KPU saat itu ya di pemilu legislatif, saya ingat betul dikatakan bahwa itu hanya berlaku di pemilihan gubernur gitu. Tapi hari ini KPU mengatakan lewat jajaran mereka di KPU Papua ya, bahwa noken itu memang harus ada ya. Seperti apa? Terjadi inkonsistensi gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya kira memang ini agak sukar untuk membuktikan bantahan dari kesaksian dari Novela gitu ya. Yang dia sampaikan itu saya melihat mampu memberikan keyakinan kepada hakim. Jadi suatu putusan itu selain pada alat bukti, itu juga pada keyakinan hakim. Dan saya melihat kesaksian dari Novela ini nampaknya itu memberikan satu keyakinan tertentu pada diri hakim gitu ya. Apalagi kalau kita rangkai dengan cerita Bung Rasman barusan, ini sudah mulai ada upaya intimidasi gitu atau ancaman kekerasan misalnya pada para saksi. Tentu yang bukan, ini tidak benar-benar mencerminkan pemilu yang demokratis. Kita harus bebas dari segala ancaman ya, ketakutan dan sebagainya. Nah, menarik. Sebelum saya ke Pak Asraf untuk melihat bagaimana cara Novela dan juga bantahan dari saksi KPU ini bisa diartikan gitu Pak Asraf. Tapi saya juga ingin ke Bang Said dulu untuk melihat, ini kan akhirnya ketika kesaksian Novela muncul, akhirnya dicari tahu siapalah Novela ini. Dikatakan memang dia jarak dari rumah menuju ke TPS itu sekitar 300 meter. Tapi kan juga dikatakan juga ada latar belakang bahwa Novela ini juga salah satu kader Gerindra begitu ya. Nah, tapi bolehkah seorang kader Gerindra ini kemudian menjadi saksi mandat dan itu sah-sah saja begitu Bang? Nggak ada masalah justru sebetulnya kalau kita lihat kepada penyelenggaraan pileg ya di PHPU pemilu legislatif kemarin di MK. Dalam peraturan MK-nya dikatakan yang disebut saksi itu ya saksi yang mengikuti proses itu gitu. Apalagi kalau dia adalah saksi mandat, sudah harus tidak bisa lagi ditolak gitu kesaksiannya. Karena juga saksi itu tidak lagi harus melihat dia kader siapa. Pokoknya orang yang melihat, menyaksikan kan kira-kira begitu ya. Tahu kondisi yang sebenarnya dan dia memberikan keterangan di bawah sumpah. Itu sudah lebih dari cukup gitu. Nah Pak Asraf, sebelum kita jeda sesaat, tapi saya ingin dulu tanya ke Pak Asraf, melihat kesaksian Novela di tanggal 12 Agustus, apa sih Pak yang energi yang didapatkan oleh Pak Asraf dari Novela ini? Novela ya? Iya. Ya, saya rasa kan tadi udah dikasih Pak Said juga ya, bahwa ketika bersaksi itu kan harus mampu meyakinkan orang tentang apa yang kita saksikan kan ya, apa yang dilihat. Nah kebetulan Novela ini kan orang yang mempunyai kemampuan artikulasi yang begitu bagus ya, mampu menyampaikan apa yang dia saksikan secara jelas kan, dengan intonasi yang begitu kuat, ditambah dengan sedikit lelucon humor ya, ini kan sangat menarik. Tapi walaupun dia melakukan dengan kocak begitu, tapi substansinya kan sampai ya. Dia bersaksi dengan begitu jelas mengatakan ini tempatnya. Saya tidak hadir di situ dan seterusnya. Gini, menarik juga Pak Asraf yang kita harus garis bawahi bahwa meskipun Novela mengatakan kami orang gunung, tapi kita tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa orang gunung itu terbelakang. Justru dengan apa yang dikatakan Novela, mungkin saya ingin tanya ke Pak Asraf nanti, dia bisa kemudian mengatakan kami orang gunung, jangan bodohi kami. Pak, background atau latar belakang dari seorang saksi ini tidak masalah, siapapun, begitu? Ya. Itu tidak masalah? Tidak ada masalah, jadi saksi itu ya, mau sekarang ditelusuri Novela itu mau dia seorang konglomerat sekalipun ya, dia itu putri raja sekalipun, so what gitu. Ini dia saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa itu, dia memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Tuhannya. Terus ada apa dengan itu?
Oke, baik. Gitu. Pak Asraf langsung dikomentari Pak, tadi bagaimana cara Novela menjawab dan mungkin bantahan juga dari Ibu Beatrix dari KPU. Ya, tadi sudah saya katakan ya, Novela ini kan benar-benar menunjukkan diri sebagai saksi. Artinya apa? Saya melihat, saya ada di tempat itu, saya tidak menyaksikan ada kotak suara dan sebagainya. Ini kan namanya saksi yang benar-benar melihat. Nah, ini tidak bisa dibandingkan menurut saya dengan saksi yang mendengarkan dari orang lain kan ya. Kemudian tadi kalau kita lihat saksi yang di pihak katakanlah KPU itu kan sepertinya kan sebagai saksi provinsi ya. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Beda lagi itu. Padahal Novela pada tingkat TPS. Iya. Iya, desa. Bahkan pada tingkat TPS-nya kan ya. Nah, jadi saya rasa kualitas kesaksiannya kan jelas berbeda dari cara dia menyampaikan kesaksiannya. Novela menurut saya ini kalau kita berbicara objektif saja ya. Novela kan menunjukkan kekuatan cara penyampaian tadi itu. Keyakinan saya gitu ya. Iya, saya menyaksikan dan seterusnya. Nah, di pihak lain, di saksi yang di pihak KPU ini, karena memang tidak menjelaskan apa yang dia lihat, saya rasa akan sangat berpengaruh pada cara dia menyampaikan. Saya mendengar, dan ketika orang hanya mendengar kan dia tampil dalam dirinya keraguan-raguan tentang apa yang dia sampaikan. Nah, ini perbedaan kualitas kesaksian dari ini kan saya bicara dari tampilan ya, bagaimana mereka menyampaikan kesaksian mereka. Pak Asraf, psikologi apa yang Anda bisa jelaskan secara semiotika bahwa yang keluar ini agaknya sedikit emosi gitu kan, terlihat ini apa Pak Asraf dari cara menjawab dan lain-lain? Ya, saya rasa faktor kultural juga ada ya. Saya juga tidak begitu tahu tentang faktor kultur di Papua ini seperti apa dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat rentetan saksi dari Papua, pada dasarnya kan sama ya, ada pola lah gitu kan ya. Misalnya terbuka, belak-belakan dan sebagainya. Dan ini kan muncul di hampir semua saksi. Baik, kita akan lihat lagi nanti cuplikan-cuplikan, tapi saya ingin ke Bang Rasman. Ini bisa tidak kemudian setelah diminta ada surat untuk mengamankan para saksi kepada MK ya, apa yang kemudian ada lagi catatan-catatan lain soal ancaman? Ya, kita melihat bahwa saksi-saksi kita ini memang ketakutan. Bahwa kan saksi kami yang ada di DKI Jakarta, kami harus tinggal di tempat petinggi yang katakanlah mantan petinggi di negara ini, sehingga dia baru yakin ada di sana gitu. Artinya bahwa Novela ini potret ya, satu potret kejahatan pemilu yang begitu sistemik, masif dan terencana. Kenapa? Seorang anak gunung berbicara dengan keluhuran, kemudian ada ancaman. Bagaimana dengan yang di perkotaan gitu? Dan kalau kita ingin realita, saya ada melihat salah satu pengamat hukum mengatakan bahwa itu kan tidak signifikan suara Papua dengan Papua Barat. Wah, kalau begitu, kalau ini kita lakukannya sudah, kita pemilu saja di Jawa 60%, Papua tidak ikut lagi pemilu. Maka dengan inilah mereka akan membuat, udah kami merdeka saja. Kalau begini caranya. Artinya apa? Bahwa apapun satu suara pun, one man, one vote, one value, mereka hak warga negara Indonesia. Mereka diperlakukan sama. Orang gunung, orang pasir, orang laut, orang segala macam, itu bagian dari Indonesia. Artinya bahwa kami minta agar LPSK, polisi, dan lain sebagainya, Presiden mengamati ini secermat bahwa kesaksian-kesaksian yang kami miliki ini benar-benar saksi yang kualitatif dan pantas untuk diterima. Kita akan sambung lagi nanti, Bang Said, masih banyak pertanyaan saya punya untuk Anda, tapi kita juga akan jeda dulu. Saya juga akan mengundang, ini seperti di MK, nggak cuma sendirian, nanti Bang Rasman akan berganti dengan rekan setimnya juga. Sesaat lagi, tetap bersama kami, nanti gabung ada Bang Muhammad. Ya, baik. Sudah ada Bang Muhammad Ma'ruf di sini. Kita mau tanya dulu dari jalan sidang ini ya, dari buntut ke bantahan juga atau saksi dari KPU. Apa yang terjadi? Siapa-siapa saja yang sudah kemudian memberikan informasi benar ada pelanggaran pemilu di tempat ini? Saya kira yang paling penting begini, memang kita ini kerja keras, sidang sampai malam-malam. Meskipun itu sudah lumrah, tapi yang paling penting gini, hari ini ada hasil persidangan yang cukup menarik. KPU Sumatera Utara, saya kira ini menjadi guidance, itu sudah mengakui setelah melakukan pencermatan terhadap beberapa pelanggaran dari usulan Pak Panwaslu, ini kemudian dia mengakui memang ada kesalahan, perlu direvisi, dan kemudian ini diusulkan kepada KPU tingkat nasional. Persoalannya di KPU tingkat nasional ini nggak direspon, ini hanya mandek di sini. Nah, ini yang saya kira menarik, bahwa yang penting kita ingin menyampaikan bahwa yang namanya KPU itu bukan malaikat. KPU Sumatera Utara tadi? Sumatera Utara. Ada Saya kira lagi? ini ada benturan norma. Suatu contoh misalkan begini yang perlu saya sampaikan kepada publik.
rekapitulasi itu ditentukan paling lambat kan 30 hari menurut undang-undang. KPU pusat itu menentukan 14 hari. Pertanyaan dasar adalah norma dasar apa yang dia pakai 14 hari? Undang-undang itu mengenal namanya limited. Limited itu tidak perlu penafsiran. Saya kira ini benturan norma. Kalau benturan norma, undang-undang nggak jelas, apalagi yang jalan. Bang, saya sepakat ada benturan norma hukum di sini. Iya, saya juga melihat begitu ya. Tapi yang memang menarik tadi yang Mbak Balkis sampaikan ya, ada dijelaskan oleh beliau juga bahwa KPU ini ya misalnya di daerah gitu, untuk beberapa hal dia mengakui gitu ya, ada kekurangan dan sebagainya. Saya kira itulah penyelenggara pemilu yang kita butuhkan, gitu. Jadi sekarang ini di MK, saya seperti gini melihat kok kita ini nggak ada bedanya seolah-olah nggak ada bedanya dengan Orde Baru. Orde Baru itu institusi selalu membela bawahannya, apapun mau salah mau benar pokoknya dibela aja. Pemilu itu kan sebenarnya diselenggarakan oleh penyelenggara itu nggak boleh dengan cara yang begitu gitu loh, membabi buta membela kop. Kalau ada jajarannya yang keliru yang salah, dia justru harus membukakan itu sebagai bentuk pelaksanaan atas pedoman, dia mempedomani asas akuntabilitas gitu. Itu adalah salah satu asas yang harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Kalau ada bawahannya yang keliru, bukan dicari bagaimana supaya kekeliruan ditutup-tutupi, tapi justru dibuka saja gitu loh. Itu nggak ada masalah. Apakah kalau dibuka di pengadilan, lantas kemudian katakanlah ada KPU provinsi, kabupaten kota ya, atau mungkin PPS, PPK begitu, melakukan pelanggaran dan KPU mengakui, maka KPU pusatnya akan diberikan hukuman atau sanksi? Tidak. Nah, jadi saya agak menyesalkannya ini seperti ada pembelaan yang pokoknya gimana caranya setiap hal yang salah itu justru ditutupi gitu. Itu yang nggak benar ya menurut saya. Balik kepada momentum novela tadi ya Pak Yasraf, yang tadi mungkin Anda juga sempat menyimak, ada Pak Didimus tadi dari KPU Papua yang ditanya oleh majelis hakim, yakin sudah sampai atau tidak? Lalu mungkin berpikir dulu dan diam dulu. Ini bagaimana yang Anda analisa? Ya, itu jelas gestur lah katakan wajah orang atau tubuhnya, cara dia menyampaikan apa yang dia katakan itu kan memang berbeda antara orang yang mempunyai keyakinan dengan orang yang kurang mempunyai keyakinannya. Orang yang mempunyai keyakinan tentang apa yang akan dia katakan, apalagi terkait dengan kesaksian ya, dia tentu akan menyampaikan dengan lancar pertama. Yang kedua dengan ekspresi yang meyakinkan seperti tadi itu kan ya. Yang ketiga tentunya apa yang dia jelaskan itu dia tunjukkan dengan bukti-bukti, saya melihat dan seterusnya. Nah, orang yang kurang mempunyai keyakinan itu ditunjukkan oleh jeda. Jeda itu artinya mikir dulu lama kan ya. Kemudian juga keluarannya juga tidak tegas, tidak ekspresif dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ngarang-ngarang dulu juga. Nah, jeda itu kan biasanya dalam konteks ini berbicara ya, dalam konteks dialog, jeda itu artinya orang mulai mikir, bisa juga ini menurut teori ya, kalau matanya ke kiri mungkin dia mengarang-arang. Mengarang-arang itu artinya tidak ada fakta tapi dia mengarang-arang. Itu kan lebih detailnya seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada jeda pasti dia mengarang, merekonstruksi dulu. Tidak ada rasa tidak yakin di situ ya? Ada rasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Makanya mikir dulu kan ya, menyusun dulu strategi dan sebagainya. Tapi kalau orang yakin apa yang dia lihat memang dia lihat, dia akan menyampaikannya dengan keyakinan. Yang kita katakan. Nah, berarti ini kan Bang Maruf ini kan juga jadi momentum ya buat tim Anda memilih saksi-saksi yang benar-benar yakin. Bukan yang kemarin kan sempat ada tuh perbincangan juga bahwa mungkin saksi-saksinya kurang yakin nih, jadi ngomongnya terbata-bata. Konteksnya saksi itu ada dua kategori, ada yang mandat, ada fakta. Nah, kita ingin menampilkan ya saksi mandat ya fakta, artinya saksi ini sempurna. Tadi dari fakta persidangan sampai jam sore tadi, saya kira kesaksian novela tidak ada satupun yang dibantah oleh mereka. Dalam konteks pelaksanaan. Memang nggak ada pelaksanaan baik noken maupun coblosan. Kita di tim pemohon ini bukan mempersoalkan noken udah selesai, udah tuntas, nggak ada masalah. Tapi prosedur dan mekanisme noken yang tidak pernah dijalankan itu yang kita akan jadi masalah. Ada atau tidaknya proses itu? Ada tidak. Ini kenapa? Baik, bisa jelaskan juga mungkin Bang Maruf bahwa kesaksian novela ini tidak dibantah oleh KPU Dogia ya? Jadi kan gini, novela ini kan saksi fakta dan sekaligus mandat, dia double peran. Nah, pertanyaannya kan gini, oke lah kalau ini mau dibantah karena ini muncul rekap itu di kabupaten, ya di kabupaten KPUD.
pertanyaannya kemudian kan dua. Kalau itu berdasarkan coblosan, pemilihan coblos seperti kita, maka dia harus punya namanya form C1, plano dan seterusnya. Ayo dibuka, ada ndak itu? Itu yang pertama. Kalau dia noken, misalkan dia di mana dilakukan. Nah ini yang saya kira menjadi penting. Jadi tidak ada itu dulu? Tidak, tadi dari persidangan pengakuannya nggak ada dua-duanya ini. Nah, ini kan kebohongan, bukan hanya kebohongan. Ini bahaya kalau seperti Bang Said, ini. ke depan kalau sudah ada momentum seperti ini kan hari Jumat ada saksi ahli, apa yang bisa dicermati? Ya, hal-hal apa yang kira-kira sudah diungkap ya dalam persidangan selama ini, baik dalil-dalil hukumnya, saksi-saksi, ya mungkin ahli itu akan memperkuat pada soal sistem pemilunya ya, pada hal-hal yang kira-kira perlu mendapatkan penjelasan lebih ilmiah bagi majelis dan seterusnya gitu. Tapi memang menarik nih kalau kita temanya soal Papua tadi ya, soal novela ini. Memang ada yang agak ganjil juga, saya nggak tahu terungkap atau tidak di mahkamah itu ya, bahwa ternyata sebetulnya form itu mereka tulis itu dalam form DB ya, kalau nggak salah DB itu DB pemilu legislatif, bukan DB pemilu presiden. Benar itu. Karena itu di pemilu legislatif, maka sudah dapat kita pastikan tidak ada logistik di sana. Karena tidak ada logistik, maka tidak ada pemungutan suara di TPS, tidak ada rekapitulasi di PPS, tidak ada rekapitulasi di PPK. Kabupaten kota mereka menggunakan sisa DB ya, hasil pemilu legislatif lalu gitu. Apakah ini yang bisa kita mau katakan sebagai hasil pemilu? Tidak. Ini ada kecacatan pemilu kita, salah satu ada di sini. Baik, kita akan lihat nanti pada hari Jumat juga bagaimana jalannya sidangnya juga masih berlangsung hingga besok juga ya. Kita cukup kaget juga tadi dengan beberapa fakta yang menarik dari saksi KPU yang juga tidak bisa membantah mungkin beberapa kesaksian dari saksi Prabowo Hatta. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Yasar, terima kasih. Kita akan gabung lagi nanti di lain waktu ya Pak ya. Baik, terima kasih, ini akhir jumpa kita. Selamat malam, sampai jumpa.